Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, para wali santri dan IPS Kota Pekalongan. Insya Allah hari ini kita akan uh, ngobrolin tentang TKA, khususnya TKA SMA, Bapak Ibu. Kita akan mulai aja. Nanti yang kira-kira menyusul biar lanjut di tengah jalan, Bapak Ibu. Oke, kita mulai pertemuan hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bapak Ibu, acara malam ini sebenarnya menyikapi dari banyaknya pertanyaan orang tua tentang TK itu sebenarnya seperti apa. Kita sebenarnya menyampaikan apa-apa yang sudah disampaikan dari Pusmedik deh, Bu. Jadi Pusmedik dan Kementerian Dagman itu sebenarnya sudah rilis beberapa kali rilis live baik di YouTube ataupun di media sosial mereka. Jadi yang mau kita tampilkan hari ini atau malam ini adalah ringkasannya atau informasi-informasi yang sudah pernah disampaikan dan kita ringkas, kita resume biar Bapak Ibu lebih mudah memahaminya. Oke, Bapak Ibu, saya izin share screen ya untuk segera Bapak Ibu bisa menyimak atau melihat apa-apa yang akan kita uh, sharingkan malam ini. Oke, sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Oke, oke, Bapak Ibu. Jadi PTKK ini untuk SD, SMP, dan SMA, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya SMA aja, jadi STK, SD, SMP, dan SMA. Cuman memang ya dimulai paling awal nanti di SMA, gitu ya. Karena kebutuhannya buat apa? Karena kebutuhannya lah untuk sebagai salah satu alat pendukung untuk nanti seleksi masuk perguruan tinggi. Karena kebetulan masuk perguruan tinggi itu seleksinya lebih awal dibanding seleksi masuk SMA ataupun seleksi masuk SMP. Sehingga PKA untuk SMA ini lebih dahulu ketimbang SD ataupun SMP. Gitu Bu ya. Oke. Oke. Jadi kalau ringkasnya Bapak Ibu ya, apa itu TKA? TKA itu adalah tes kemampuan akademik atau singkatnya TKA ada pengganti ujian nasional. Jadi yang mirip pengganti lah gitu ya. Karena saya ujian nasional juga dulu udah berapa kali muncul dengan format yang berbeda-beda. Yang dilakukan sekarang oleh Kemendikbud ya. Oke. TKA bertujuan untuk menjadi parameter menilai kemampuan akademik siswa baik jenjang di berbagai jenjang baik SD, SMP ataupun SMA. Jadi ada hal penting yang sebenarnya mau kita garis bawahi yaitu untuk parameter. Itu dia. Kemudian nanti saya jelaskan lebih lanjut di belakang kenapa harus ada parameter. TKA ini, Bapak Ibu, kan udah ada di rapot, nah gitu ya. Nanti kan ada alasan-alasan kenapa kok ada TKA. Ya. Berbeda dengan UN, berbeda dengan UN, hasil TKA itu tidak digunakan sebagai standar kelulusan, gitu ya. Tidak digunakan sebagai standar kelulusan. Tapi tetap jadi sangat penting Bapak Ibu ternyata walaupun menjadi belum tidak menjadi standar kelulusan. Oke, kalau dulu. Oke, mungkin Bapak Ibu jauh dulu pernah mengalami yang namanya EPTA atau EPTANAS gitu ya. Atau mungkin kalau dulu sebelumnya namanya ujian segala gitu ya. Jadi kalau dulu lagi namanya ujian penghabisan Bu ya. Mungkin kalau yang eh, mbah-mbah kita atau yang dulu mungkin lahir di tahun 40-an mungkin itu eh, namanya malah ujian penghabisan gitu ya, jadi ujian akhir sebenarnya Mbak Bu. Terakhir ada UN ya itu di tahun berapa berarti ya, masih dipakai itu sampai terakhir itu tahun di 2019 nanti ya. Ya, di tahun 2019 itu masih ada ujian nasional tapi tetap sama tidak digunakan untuk kelulusan ya. Jadi masih ada di tahun 2019 tapi tidak digunakan untuk kelulusan. Ujian nasional digunakan untuk kelulusan terakhir itu di tahun 2014 Bapak Ibu. Walaupun porsinya itu di apa namanya
digabung dengan nilai raport kayak Bapak Ibu ya, atau ujian sekolah. Itu kan 40% ujian sekolah, 50%, 60% ujian nasional. Dan di tahun 2021 sampai 2024 itu nggak ada ujian nasional, tetapi sebenarnya Bapak Ibu itu ada yang namanya ujian assessment atau ujian apa ya, ANBK sebutnya. Tapi ini emang tidak digunakan atau tidak dilakukan atau tidak diikuti oleh seluruh siswa. Jadi hanya diikuti oleh sebagian siswa gunanya untuk mengasesmen atau untuk mengakreditasi sekolah tersebut. Gitu ya. Jadi ada sebenarnya, gitu ya. Tetapi tidak untuk ngecek per individu seperti itu. Oke, lanjut dulu. Ini beberapa sebenarnya beberapa keluhan termasuk sebenarnya keluhan kampus Bapak Ibu. Jadi kita ngomongin anak SMA atau anak MA, itu kampus itu agak bingung, bukan agak bingung sih ya. Banyak yang bingung menentukan nilai rapor anak yang bagus dan seperti apa. Karena Bapak Ibu sejak nggak adanya UN, nilai rapor anak-anak itu cenderung bagus-bagus. Ya, cenderung bagus-bagus. Dan banyak sekolah yang sudah menarsitek nilai raportnya. Jadi nilai rapor dari semester 1 kelas 10 sampai semester 5, bahkan semester 6 di MA atau di SMA itu sudah diarsitek. Jadi dibikin dirancang bagaimana nilai raportnya selalu tumbuh seperti itu. Sehingga terjadi keseragaman nilai rapor hampir seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Itu yang bikin kampus itu jadi bingung. Gitu ya. Jadi tidak ada standar. Akhirnya banyak kampus terutama atau mungkin bahkan pemerintah sendiri menemukan banyak variasi standar. Jadi antara sekolah satu dan sekolah yang lain itu standarnya beda-beda, gitu ya. Standar nilai bagusnya itu beda-beda. Ada di sekolah A nilai 85 itu sudah bagus, ada anak yang mungkin di 90 itu masih biasa aja di sebuah sekolah. Jadi variasi standar itu beda-beda. Oke. Terus berikutnya, ini kan suatu bikin adanya TKA. Gitu ya. Jadi kalau hanya menggantungkan raport, raport itu standarnya beda-beda. Yang berikutnya, integritas dicederai. Maksudnya apa? Sebagian sekolah, terutama yang mutunya kurang, cenderung memberi nilai yang lebih tinggi dari seharusnya. Ini memang terjadi Bapak Ibu, gitu ya. Kita menemukan beberapa sekolah, itu ranking 1 sampai ranking 100-nya itu rank 100-nya itu masih dinilai 90 lebih rata-ratanya Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi artinya emang ada proses dongkrak nilai di beberapa sekolah. Itu yang membuat raport akhirnya tidak begitu valid Bapak Ibu. Oke. Akhirnya raport tidak valid ya, ya integritasnya tercederai gitu ya. Oke. Terus akhirnya kualitas soal rendah. Maksudnya gimana nih? Pada bagian sekolah, soal ulangan dan ujian cenderung kurang berkualitas, gitu ya. Tidak dapat mengukur kompetensi anak. Ya, benar Pak Ibu. Karena benar-benar tergantung sekolah masing-masing. Itu kalau gurunya bagus, ya bakal bikin soalnya bagus. Kalau gurunya mungkin agak kurang, gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kurang kualitas di bidangnya, itu juga akhirnya soalnya juga kurang juga Bapak Ibu. Sehingga akhirnya apa Bapak Ibu, kualitas soalnya itu sangat bervariasi. Kalau yang sekolahnya belum tersupport dengan bagus, SDM bagus, akhirnya soalnya juga kurang bagus. Gitu Bapak Ibu. Dampak akhirnya itu di motivasi siswa. Karena tidak ada kaderisasi, Bapak Ibu, motivasi siswa itu kurang untuk ngapain nilai yang bagus gitu ya, atau untuk belajar itu jadi motivasinya kurang. Kenapa? Saya pasti lulus kok gitu ya. Nanti nilai rapor saya juga dibantu kok seperti itu. Juga nggak ada ujian standar nasional kok seperti itu kan, karena nilainya itu cenderung motivasinya cenderung kurang Bapak Ibu. Oke, ternyata data itu tidak hanya persepsi Bapak Ibu. Jadi tadi yang kita obrolkan di atas ini itu kan sebenarnya kalau kita nggak lihat data ini adalah persepsi, benar nggak sih dan sebagainya, gitu ya. Ternyata pas kita cek data itu valid berdasarkan data yang dikolek pemerintah, gitu ya, baik dari raport pakai raport gitu ya, atau data-data SNBP seluruh sekolah Indonesia, itu ternyata ini loh, coba kita lihat bandingkan, gitu ya. Kita bandingkan Bapak Ibu di sini ada apa namanya, ada rapat semester 1 sampai semester 5 seluruh siswa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Ini distribusi nilai rapor sekolah cenderung homogen menunjukkan
semua murid menguasai kompetensi yang diharapkan. Nah, lihat Bapak Ibu. Ini dalam rapor anak seluruh Indonesia, itu ternyata persebarannya atau distribusinya itu antara 85 sampai 90. Artinya apa? Ini artinya bagus Bapak Ibu. Jadi dalam rapor anak Indonesia, persebaran tertingginya itu antara 85 sampai 90. Artinya apa? Artinya bagus. Nah, gitu Bapak Ibu. Tapi, nah ini kan bisa raport ya, Bapak Ibu, dimasukin di input ke PDFs atau ke e-raport gitu ya, itu dimasukin terus diolah oleh pemerintah atau uh, Kemendikbud kalau dulu gitu ya. Nah, ini ternyata ya kualifikasinya bagus gitu. Tetapi Bapak Ibu, setelah dicek pakai AN atau asesmen nasional, jadi kan dari tahun 2021 sampai 2024 itu tetap ada ANBK Bu ya, jadi tentu ada asesmen apa walaupun asesmen ini tidak solusi ngikutin gitu ya, hanya setelah yang terpilih gitu ya. Jadi kalau satu sekolah itu dipilih kurang lebih 30 sampai 40 siswa kalau nggak salah, itu dipilih di standarisasi, boleh standarisasi, jadi dipilih dan nanti nilainya digabung secara nasional Bapak Ibu, dicek nilai mereka ya, jadi diangkat Bapak Ibu, dipilih anak dari sekolah tertentu ya, tadi sekolah Indonesia dipilih, tapi anaknya itu diacak ya, diacak dan dilakukan tes secara nasional, namanya tes ANBK, ini tes ANBK namanya. Oke, oke. Ternyata persebaran tertingginya kalau kita lihat, kalau kita ambil dua atau tiga tertingginya Bapak Ibu, ini dia persebaran tertingginya itu ada di 55 sampai 65. Ah, gitu Bapak Ibu. Ya, antara 655 sampai 65. Jadi ternyata Bapak Ibu ada gradasi nilai. Yang tadinya nilainya dari 85 sampai 90, di sini dari 55 sampai 65. Jadi ada gradasi nilai, ada degradasi, ada pengurangan nilai. Yang rapotnya katanya 85 sampai 90, pas dicek lewat tes AMBK, nilainya cuma 55 sampai 65 gitu ya. Jadi artinya itu dikhawatirkan nilai rapotnya tidak valid. Jadi nilainya kan jadi kurang Bapak Ibu ya. Ini nilainya jadi kurang. Nggak sampai itu Bapak Ibu. Dicek kembali gitu ya. Jadi para kampus gitu ngecek skor anak-anak secara nasional lewat skor UTBK. Oke, Bapak Ibu, skor UTBK ini di skala nasional dan dicek nilai anak persebarannya ada di mana gitu. Pokoknya Bu, pas kita cek persebarannya, kita ambil misalnya, oke lah karena ini agak sedikit tengahnya agak gitu. Suaranya hilang, Pak. Cek, maaf, pernah saya udah masuk kembali, cek, suara saya masuk ya, Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan kembali, kayaknya kepencet suara saya. Oke, saya lanjutin dari, kalau kita lihat dari skor AMBK itu kalau anak-anak 55 sampai 65, berarti media kurang. Tetapi kalau kita lihat lagi ke UTBK, Bapak Ibu, kita kumpulkan empat persebaran nilai tertingginya, itu ternyata skornya antara 460 sampai 520. Ini pakainya skala 1000, Bapak Ibu. Ini skalanya skala 1000. Gitu ya, tapi pakainya IRT namanya, penilaiannya. Nah, kalau kita konversi ke nilai skala 100, ini kurang lebih 40 sampai 50. Jadi lebih kurang lagi. Jadi anak-anak ternyata lebih kurang lagi tuh, untuk skor UTBK-nya. Gitu. Artinya ini ada anomali. Anomali dari mana? Anomali dari skor raport
dengan asesmen yang lain, baik ANBK ataupun UTBK. Inilah yang mendasari menjadi data utama sehingga TKA itu perlu diadakan untuk standarisasi sesuai nilai rapor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi artinya akhirnya butuh standarisasi tambahan. Ini ternyata dirasakan tidak hanya di kampus Indonesia Bapak Ibu, dari beberapa kampus luar negeri juga mereka kebingungan. Ini seperti Anda Indonesia standarnya apa gitu ya kalau hanya mereka punya nilai raport saja gitu. Oke, jadi untuk memenuhi kebutuhan itu sehingga adalah TKA gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah TKA itu wajib gitu ya? Kalau bahasa pemerintah sih nggak wajib ya Bapak Ibu ya. Jadi TKA itu tidak wajib untuk seluruh siswa. Namun bagi siswa kelas 12, hasil TKA dapat digunakan sebagai indikator seleksi perguruan tinggi jalur prestasi. Jadi mungkin garis utamanya atau garis tebalnya ada di sini Bapak. Sebagai indikator seleksi perguruan tinggi jalur prestasi. Jadi jalur SNBP, gitu Bapak Ibu ya. Jalur raport. Artinya apa? Kalau tahun sebelumnya itu hanya pakai raport saja Bapak Ibu atau pakai apa namanya tambahan sertifikat gitu ya. Kalau sekarang akan ada tambahan TKA-nya, jadi tambahan hasil TKA gitu. Oke, ternyata ada apa namanya isu tambahan itu artinya tidak hanya untuk SLBP, kemungkinan nanti untuk jalur mandiri, kalau naudzubillahnya putra putri kita kok tidak keterima lewat jalur UTBK, tidak jalur dinas tidak keterima gitu ya, di jalur mandiri itu juga uh, ada kemungkinan menggunakan skor skor TKA Bapak Ibu. Kenapa? Karena di tahun kemarin itu banyak jalur mandiri yang pakai raport sehingga kemungkinan besar tahun ini karena ada TKA, jalur mandiri juga pakai TKA. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sehingga kita selalu bilang karena walaupun tidak wajib ikutin aja, itu pasti nanti akan berguna yang luar biasa. Gitu. Apalagi mau lewat jalur SNBP. Oke, mungkin sedikit beberapa perbedaan dengan TKA dan UN, Bapak Ibu. Salah satu perbedaan TKA dengan UN adalah metode penilaiannya. Ya, itu. Ujian UN berfokus pada penguasaan materi atau hafalan teori, sedangkan TKA menguji keterampilan kritik atau soal HOTS, Bapak Ibu. Gitu ya, nanti kalau sempat saya lihatkan contoh-contoh soalnya yang mungkin sangat berbeda dengan soal UN zaman dulu, gitu ya. Mungkin ada persamaannya, tapi mungkin 50%-an berbeda, gitu ya. Ini lebih ke soal HOTS, High Order Thinking Skill, mirip-mirip kalau putra putri Bapak Ibu kemarin sempat terpilih menjadi anak yang diuji di ANBK, itu mirip-mirip soal tes ANBK, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, kita kembali. Oke, ini dia. Nah, apa perbedaannya dengan ANBK? Saya ingin jelaskan Bapak Ibu, mungkin yang baru hadir. ANBK ini adalah tes asesmen nasional. Jadi tes yang sebenarnya kemarin dari beberapa tahun terakhir ini ada, tetapi tidak semua anak itu ikut tes. Hanya anak-anak tertentu yang ikut tes ANBK. Artinya apa? Artinya anak itu diacak oleh pemerintah untuk mengikuti tes ANBK. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk akreditasi sekolah. Kalau sekolahnya bagus ya mungkin naikkan akreditasi seperti itu. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau ANBK itu evaluasi pemetaan mutu sistem pendidikan di pemerintahan daerah. Jadi artinya untuk ngecek satu satuan, untuk ngecek kualitas sistem di satu satuan pendidikan. Jadi bukan individu yang dicek, gitu ya. Yang dicek bukan individu, tapi kalau TKA nanti yang dicek adalah individunya. Oke, walaupun ini yang diteskan secara individu anaknya, dites secara individu, tapi itu nanti akan mewakili seluruh teman-temannya di sekolah. Tapi kalau TKA benar-benar yang dites per individunya, gitu. Terus pesertanya kalau ANBK kemarin Bapak Ibu sampling. Nah, jadi saya ceritakan sampling. Jadi tidak semua anak ikut. Kalau SD hanya kelas 5, kalau SMP hanya kelas 8, kalau SMA hanya kelas 11. Itu pun hanya sebagian. Gitu ya. Oke. Tapi kalau yang sekarang itu adalah semuanya yang SD kelas 6, yang SMP kelas 9, yang SMA bisa kelas 12, bisa kelas 13. Loh, ada kelas 13, Mas. Ya, karena di SMK
itu ada kelas 13-nya ya Bapak Ibu ya, dengan program 4 tahun. Kalau MA dan SMA itu di kelas 12 Bapak Ibu. Oke, sistemnya di sini Bapak Ibu ya, di sistemnya kalau soalnya dari pusat semua, kalau ANPK, tapi kalau yang TKA itu tergantung, kalau yang SMA itu dari pusat, tapi kalau SD dan SMP itu dari pemerintahan provinsi, gitu Bapak Ibu. Oke, ini yang paling penting mungkin di pemanfaatannya Bapak ya. Kalau pemanfaatan di AMBK itu perbaikan praktek pembelajaran di kelas itu dan sebagainya. Jadi ini untuk evaluasi satuan pendidikan. Jadi untuk evaluasi sekolahnya gitu. Tapi kalau TKA hasilnya sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan berikutnya. Nah, tadi yang saya bilang Bapak Ibu, kalau SMA berarti untuk pertimbangan masuk kuliah baik jalur SNBP ataupun jalur mandiri tapi bukan jalur UTBK. Jalur UTBK sudah ditegaskan untuk UTBK full pakai tes. Jadi nanti nilai TKA-nya kemungkinan nggak terpakai kalau jalur UTBK. Oke, penyertaan jalur pendidikan non formal informal dan sebagainya. Hasil tengah dapat digunakan keperluan seleksi akademik lainnya itu dia, Pak Ibu. Jadi kalau untuk mandi dan sebagainya. Oke, jadi cepat gitu Pak Ibu ya. Ada Oke, saya lewat lagi. aja dulu. Oke, nah ini Pak. Ini sebenarnya udah saya jelaskan di sebelumnya. Jadi tujuan TKA atau peran TKA, Apa? kayak sedikit ulang aja, ini seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi, berarti ini jalur SNBP Bapak Ibu ya, ini untuk yang jalur raport. Nah, ini pakai TKA, jelas pakai TKA. Nanti akan ada pengumuman resmi seberapa persen TKA dipakai, insya Allah tanggal 16 Bapak Ibu, tadi dari Senin, hari Selasa nanti ada pengumuman resmi berapa persen nilai TKA itu akan mendukung di jalur SNBP. Oke, berikutnya menjadi indikator penerimaan siswa di jenjang pendidikan selanjutnya, ini berarti kalau SD, SMP, ya, SMP, SMA, memetakan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Oke, nah, nanti kemungkinan, ini nggak tahu apakah akan muncul lagi atau enggak, ada ranking sekolah secara nasional, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau dulu kan pernah sempat ada ya ranking UN tertinggi dan sebagainya. Ini nggak tahu apakah akan dimunculkan atau enggak, karena dengan ada TKA ini otomatis bisa terranking kembali, gitu Bapak Ibu. Oke, ini saya lewatin aja. Oke, ini memperlihatkan tadi Bapak Ibu ya, tesnya ini untuk kelas uh, SD kelas 6, SMP kelas 9, dan SMA, SMK kelas 12 atau kelas 13. Jadi untuk jenjang-jenjang itu. Jadi mirip kayak UN. Nah, kapan mulai TK diterapkan ya? Dia ini sebenarnya kalau untuk anak SMA atau anak MA itu sudah mepet sekali. Jadi bulan November nanti berarti udah September, Oktober udah 2 bulan lagi. Oke, kalau SD SMP masih beberapa waktu yang akan datang. Oke, ini mungkin detailnya. Pelaksanaan TKA, Pak Ibu. Untuk pelaksanaan TKA, untuk SMA ini adalah yang wajib itu ada bahasa Indonesia, ada matematika sama bahasa Inggris. Ditambah Bapak Ibu itu 2 mapel pilihan. Mapel pilihannya apa? Itu setiap anak beda-beda ternyata Bapak Ibu. Itu tergantung dia ambil jurusan kuliah apa, gitu ya. Misalnya dia ingin kuliahnya di kedokteran umum di KU, berarti dia harus mapelnya adalah mapel pilihannya, berarti dia akan ngambil kimia sama biologi. Nah, seperti itu. Bapak Ibu. Jadi mirip kayak syarat rapot di SNBP-nya. Jadi menyesuaikan mapel pilihannya. Oke. Jadi ada 3. Jadi ada 3 mapel hanya yang diteskan. 3 mapel. 5 Bapak Ibu ya. Ada 5 mapel yang diteskan. Berarti 3 wajib. Nah, 3 wajib ditambah 2 pilihan. Gitu Bapak Ibu. Oke. Seluruh soalnya dari pusat Bapak Ibu. Seluruh soalnya dari pusat. Jadi nggak ada daerah, nggak ada eh, kota yang bikin ya. Basisnya semuanya komputer, jadi semuanya online semuanya. Itu mirip kayak UTBK. Gitu ya, mirip banget kayak UTBK. Nanti pastinya November Bapak Ibu. Wah, sudah sempat ya. Jadi ini anak-anak lagi sudah mulai persiapan. Tepatnya tanggal 1 sampai tanggal 9 November. Gitu Bapak Ibu. Oke. Jadi kita tambahin kalau mungkin putra-putrinya ada yang SMP atau SD. Kalau SMP atau SD hanya ada mapel wajib aja, yaitu bahasa Indonesia sama matematika. Soalnya sebagian dari pusat, sebagian dari daerah, Bapak Ibu. Dan pelaksanaannya adalah
di kota dan provinsi ya, atau dengan provinsi. Tesnya komputer juga, tesnya tapi April, sekitar Maret sampai April. Tapi gitu Bapak Ibu. Oke, ini kenapa lebih tepat? Karena kebutuhannya untuk nanti digunakan sebagai syarat tambahan atau pertimbangan tambahan untuk seleksi SNBP. Kenapa? Karena SNBP-nya Bapak Ibu, nanti karena SNBP-nya sudah mulai Desember, sudah mulai ada proses seleksinya, gitu Bapak Ibu. Jadi artinya November ada TKA, Desember sudah akan mulai ada proses seleksi SNBP. Oke, mapelnya apa aja Bapak Ibu? Nah, ini dia tadi. Nah, mapel yang wajib matematika, namanya matematika wajib, bahasa Indonesia wajib, bahasa Inggris wajib. Nah, kalau gitu nanti ya, karena nanti ada matematika lanjut ya, nah yang nggak wajib di sini ada bahasa Indonesia lanjut yang dia tidak wajib dan bahasa Inggris lanjut yang dia tidak wajib. Jadi anak itu sekarang matematikanya ada dua Bapak Ibu ya, matematikanya ada dua, bahasa Indonesia ada dua, bahasa Inggrisnya ada dua. Mungkin kalau zaman kita dulu ya matematika satu aja, bahasa Inggrisnya satu aja, bahasa Inggris satu aja. Oke, dan ini mapel-mapel pilihannya, Bapak Ibu, yang bisa dipilih. Jadi tidak semua disediakan sebenarnya, yang disediakan yang ada di sini. Gitu. Kalau misalnya kayak bahasa Jawa, nah itu nggak disediakan. Bahasa Sunda itu nggak disediakan. Yang muatan muatan lokal itu nggak disediakan. SMK yang muatan-muatan ke jurusan SMK juga disediakan. Jadi yang disediakan umum. Bahkan MA yang misalnya SKI gitu ya, atau akidah akhlak gitu, itu juga nggak disediakan. Jadi yang disediakan ya ini aja, baik anak SMK, SMA ataupun MA, ya ini aja gitu ya. Nah, nanti milihnya tergantung pilihan dia saat mau kuliah. Itu jurusan apa, dia nanti ngambil mapelnya sesuai jurusannya. Gitu ya, Ibu. Oke, saran kembali. Ternyata Bapak Ibu, nah Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu ya. Pemerintah itu sudah ngasih kisi-kisinya. Nah, gitu ya. Sudah ngasih kisi-kisinya yang bakal keluar apa aja gitu ya. Jadi sebenarnya sudah lebih proper persiapannya karena kisi-kisinya sudah detail. Ini saya juga bukakan juga contoh kisi-kisinya seperti apa Bapak Ibu. Nah, ini contoh pelajarannya akan keluar seperti apa. Nah, ini materinya untuk matematika wajibnya seperti ini, bahasa Indonesia wajibnya seperti ini, bahasa Indonesia seperti ini. Jadi anak-anak harusnya tidak jelas belajarnya apa yang akan dipelajari. Oke, terus berikutnya, nah ini yang IPS-nya. Nah, oke, IPS-nya juga sudah disediakan Bapak Ibu, materinya apa aja yang bakal keluar itu sudah ada. Jadi anak-anak nggak perlu khawatir sebenarnya, cuman yang dikhawatirkan gimana bagi waktunya, mungkin gitu ya. Oke, berikutnya materi prioritas TKA-nya yang untuk IPA gitu ya, itu seperti apa, itu juga sudah ada Bapak Ibu. Nanti juga coba saya bukakan contoh soalnya Bapak Ibu ya. Oke, nanti emang untuk Kementerian Agama dan Kemendikbud itu kerjasama Bapak Ibu. Jadi enggak Kementerian Agama sendiri terus Kemendikbud sendiri itu enggak. Jadi Kemendikbud dan Kementerian Agama sudah kolaborasi, makanya pelajarannya ya cuma tadi itu aja Bapak Ibu. Jadi tidak ada pelajaran khusus untuk keagamaan itu enggak ada gitu ya. Jadi sudah dijadikan satu Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu ya. Jadi ini peran masing-masing sebenarnya, peran kembali statement apa, peran untuk Kementerian Agama apa, gitu ya. Ini sebenarnya nggak perlu kita bahas ya, ini biar beliau-beliau yang menyiapkan ini, gitu ya. Kita yang penting menyiapkan ke anak-anak kita, seperti itu. Ini teknis sebenarnya. Oke. Begitu juga provinsi sama kota juga sudah diatur sama pemerintah, jadi sebenarnya uh, nggak usah khawatir, harusnya pelaksanaannya tidak mengalami kendala harusnya karena nanti ada proses simulasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu saya akan nge-share beberapa file tambahan gitu. Oke, sebentar saya akan share file yang oke. Nah ini Bapak Ibu, mungkin ada yang nanya kan Mas, kalau anak-anak nggak tahu dia pilih jurusan ini pelajarannya apa ya? Ini sebenarnya pemerintah sudah melalui apa namanya ya, surat gitu ya, surat keputusan untuk teman-teman yang mau mengambil jurusan ini pilihannya
mapel pilihannya ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, contohnya, Bapak ini saya mau ngambil seni, maka seni, kalau dia kok di sekolahnya kurikulum merdeka, berarti dia ngambilnya seni budaya. Minimal satu seni budaya, gitu ya. Mas, saya kebetulan kok mau ngambilnya, itu pilihan satunya seni, pilihan keduanya filsafat misalnya. Berarti yang seni kamu ngambil seni budaya, putranya, terus filsafat kamu ngambil sosiologi, berarti ngambil pilihannya adalah seni budaya sama sosiologi. Akhirnya dia ngambil mapelnya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, plus seni budaya sama sosiologi. Seperti itu kalau itu kurang lebih gitu ya. Terus berikutnya lagi, misalnya yang IPA gitu ya. Yang IPA misalnya mana nih? Saya ambil Putrapan misalnya ya. Ingin ngambil perencanaan wilayah atau PWKT. Perencanaan wilayah, Mas. Anaknya ingin ngambil perencanaan wilayah. Berarti Belum. perencanaan wilayah, berarti apa nih yang akan harus diambil mapel pilihannya? Mapel pilihannya sebenarnya anak bisa ambil dua atau satu di antara ini. Perencanaan wilayah bisa ambil ekonomi, bisa ambil matematika. Gitu Bapak Ibu. Jadi dia bisa ambil ekonomi, matematika. Tapi kalau ambil dua-duanya boleh nggak Mas? Matematika dan ekonomi? Ya boleh. Berarti artinya mapel pilihannya sekaligus dua yaitu ekonomi sama matematika. Kenapa ada seperti ini? Ini sebenarnya buat mengantisipasi kalau dia perencanaan wilayah dari anak IPA ya dia pasti ngambilnya matematika. Perencanaan wilayah dari anak IPS dia ngambilnya ekonomi. Nah, berarti gitu. Baik. Oke. Coba yang lain lagi, saya masuk siapa lagi, Bapak Ibu. Oke, kalau yang pendidikan, kalau pendidikan itu umum banget, Bapak Ibu ya. Ada pendidikan sejarah, ada pendidikan ekonomi, sebagainya. Kalau pendidikan itu sesuai jurusannya. Nah, sesuai jurusan pendidikan apa yang akan dia ambil, gitu Bapak Ibu ya. Oke, kalau hukum, ini Bapak Ibu. Kalau hukum, ini hukum agak aman Bapak Ibu buat anak IPA atau anak IPS. Kalau anak IPS tentunya dia ada sosiologi gitu ya. Tapi kalau anak IPA nggak usah khawatir, Mas anak IPA putra saya tapi mau ambil hukum. Berarti salahnya pendidikan Pancasila. Seperti itu. Jadi sudah cukup fleksibel sebenarnya Bapak Ibu gitu ya. Oke, kurang lebih gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau teknik ya berarti bisa matematika, bisa fisika. Oke, terus saya akan tambahkan lagi materi tambahan. Oke, terus Bapak Ibu, waktu tesnya, ini sudah dikasih waktu, jadi waktunya sudah keluar Bapak Ibu. Waktu tesnya itu nanti buat dengan SMA nanti ya. Nah, nanti sesi satu, sesi 2 dan sesi 3 itu ternyata sudah ada ketentuan waktunya. Jadi Bapak Ibu. Oke, ya Bapak Ibu. Sesi pertama itu ternyata ada sesi latihannya, kurang lebih cukup panjang ya sebenarnya ya, yang sesi latihannya gitu. Terus berikutnya ini untuk sambil ngecek dan sebagainya Bapak Ibu sebenarnya. Tapi yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, nah, nanti yang sesi kedua ini ada bahasa Indonesia gitu ya. 10 sampai 13.00, 10.30 sampai 13.00 itu bahasa Indonesia 45 menit. Ya, kok tapi di sini terusnya lama ya, kurang lebih berapa jam nih ya? Berarti kurang lebih 2,5 jam. Nah, ini mungkin di dalamnya ada beberapa kelompok Bapak Ibu, gitu ya. Tapi yang menjadi patokan kita adalah bahasa Indonesia itu cukup singkat ternyata tesnya, Bapak. Cukup 45 menit di hari pertama, gitu ya. Terus kalau bahasa Indonesia, anak-anak akan dilanjutkan matematika, Bapak Ibu. Cukup singkat juga, itu cukup 50 menit ternyata Bapak Ibu. Oke. Terus bahasa Inggris ternyata juga sama 45 menit. Berarti singkat sekali ya. 45, 50, 45 lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi singkat. Padahal biasanya kalau tes itu panjang-panjang. Tapi kalau dijadikan satu ya panjang juga sih Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, 45, 50, 45. Kalau untuk yang waktu pilihannya itu adanya di hari kedua. Formasi waktunya hampir sama Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi untuk mapel pilihannya, setiap mapel pilihan itu 60 menit. Kurang lebih kayak gitu, Bapak Ibu. Oke, terus berikutnya lagi, saya juga akan tunjukkan contoh soalnya ya. Contoh soalnya mana nih? Oke,
Ternyata Bapak Ibu, oke, sebentar. Oke, contoh soalnya ternyata juga sudah dikasih oleh pemerintah Bapak Ibu. Oke, kita lihatkan. Nah, karena soalnya itu cukup berbeda, mungkin Bapak Ibu biar nanti juga tidak kalah sama putra putrinya. Oh, saya udah tahu lebih soalnya kayak gini gitu ya. Ternyata soalnya itu banyak soal-soal cerita. Oke, sebentar. Ini sebentar Bapak Ibu. Nah, contoh gini Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Kalau dulu zaman kita yang namanya soal soal aja Bapak Ibu ya, pilihan ganda gitu ya. Kalau sekarang enggak Bapak Ibu. Ternyata ini soalnya cerita. Ya, coba memperkerjakan banyaknya penonton suatu video dalam dua di sekian. Nah, dan ternyata soalnya tidak ada Bapak Ibu, tapi tentang benar salah. Pernyataan satu benar atau salah, pernyataan dua benar atau salah, pernyataan tiga benar atau salah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi satu soal kayak tiga soal akhirnya Bapak Ibu. Dan waktunya nggak lama gitu ya Bapak Ibu ya. Yaitu contoh soal yang benar salah gitu ya. Seperti itu. Terus berikutnya lagi. Nah, kita lihat contoh soal yang lain Bapak Ibu. Nah, oke. Setelah yang bahasa Inggris, tadi yang matematika, Bapak Ibu, yang bahasa Inggris juga teksnya ternyata cukup panjang, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau anak-anak tidak terbiasa, gitu, itu anak-anak akan keteteran saat membaca teksnya, Bapak Ibu. Ini teks bahasa Inggrisnya, gitu. Oke, dan dilengkapi juga dengan data biasanya. Di sini kemudian dilengkapi dengan data infografis, Bapak Ibu. Di anak-anak harus bisa baca teks dan harus bisa baca data, kurang lebih gitu. Sama. Iya, no juga Bapak Ibu ya. Jadi benar salah juga nih. Gitu ya. Jadi tidak hanya di matematika, di bahasa Inggris juga model soalnya seperti itu. Tapi tetap ada yang pilihan ganda seperti biasa. Ya. Kalau ya, jadi ada pilihan ganda, ada yang yes no, ada yang ini Bapak Ibu. Ini tipe soal yang benarnya bisa lebih dari satu. Ya, jadi misalnya poin satu benar, poin dua nggak benar, poin tiga benar. Seperti itu. Jadi sekarang tipenya sudah sangat bervariasi. Oke, tapi itu Bapak Ibu gambaran soalnya. Terus waktunya seberapa banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Waktunya itu ternyata waktunya soalnya berapa banyak. Kalau kemarin sebenarnya jumlah soalnya itu belum rilis secara uh, fix, tapi kemarin dikasih gambaran dari Pak Hadaru. Pak Hadaru itu orang Pusmendik. Nanti kurang lebih dari waktu yang ada ini Bapak Ibu, ini kan 45, 50 atau 60 menit ini, kurang lebih satu soal itu waktunya kurang dari 2 menit. Nah, jadi anak-anak harus terbiasa ngerjain soal dalam waktu cepat Bapak Ibu ya, karena satu soal kurang dari 2 menit. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena ini mungkin sudah dihitung kayak soal AMBK, AMBK juga waktunya lebih kurang seperti itu, dan soal UTBK. Kalau soal UTBK itu malah kurang lebih satu soalnya, kalau UTBK itu 1,2 menit Bapak Ibu. Nah, jadi lebih pendek lagi gitu. Oke. Terus Mas, hasilnya gimana nanti gitu ya, Bapak ya? Hasilnya itu nanti berupa sertifikat, Bapak Ibu. Jadi nanti hasilnya berupa sertifikat, coba saya lihatin. Sertifikat ini yang nanti akan sebagai pendukung putra putri Bapak Ibu untuk masuk perguruan tinggi, terutama lewat jalur SNBP tahap awal, gitu ya. Dan nanti juga ada kemungkinan itu juga bisa digunakan sebagai lampiran untuk jalur SNBT-nya. Oke, untuk yang sertifikatnya mana ya? Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang mana ya? Oke, MA atau MA sudah ada. Tapi kan itu, jadi ini kayak NEM ya, zaman dulu Bu ya. Zaman UN itu kita ada NEM-nya gitu ya. Ada kategorinya. Nah, ini ada mata pelajarannya, misalnya nanti kita isi mata pelajarannya misalnya eh, apa adanya. Mata pelajarannya misalnya bahasa Indonesia atau matematika gitu ya. Nilainya 9,5 atau 95,23 karena ada dua angka koma di belakangnya ya. Kategorinya memuaskan gitu ya misalnya ya. Nah, istimewa. Nah, seperti itu nanti akan ada data seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, ini akan sesuai dengan nilainya anak-anak gitu ya. Nah, nanti ini sebagai pertimbangan tambahan pertimbangan untuk SNBP.
Nah, gitu Bapak Ibu. Sip. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, paparan dari kami. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan gitu ya, bisa Bapak Ibu ditanyakan di sesi tanya jawab setelah ini. Jadi kurang lebih itu informasinya. Jadi yang masih kurang nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Lah kalau perihal persiapan TKA buat anak-anak non BN seperti apa, sebenarnya kita ikutin dari sekolah Bapak Ibu ya. Kalau program yang kita berikan kemarin itu sebenarnya kan programnya untuk UTBK Bapak Ibu. Jadi program yang kita berikan kemarin itu adalah programnya untuk UTBK. Jadi saat ini memang kita fokus ke anak-anak persiapan UTBK. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena soal UTBK itu sebenarnya model soalnya, model jawabannya itu mirip-mirip kayak di TKA yang sekarang gitu. Tetapi emang materinya tidak sama, berbeda Bapak Ibu. Nah, kita fokus ke TPK. Tetapi buat nanti kok butuh TKA, sebenarnya kita bisa bantu. Kayak kemarin hari Sabtu, anak-anak itu butuh materi limit, gitu ya. Karena materi limit itu kebutuhannya untuk ulangan harian dan kebutuhan untuk TKA. Dan alhamdulillah kita juga kemarin kasih tambahan buat putra putri Bapak Ibu di luar yang 3 sesi seminggu itu kita kasih tambahan kemarin di luar jam itu untuk putra putrinya. So, selama kami mendapat izin dari sekolah, biasanya kita insya Allah kasih tambahan untuk putra putri Pak Ibu. Begitu juga sebenarnya kalau nanti untuk TKA-nya. Oke Bapak Ibu, mungkin seperti itu dari saya paparannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan, monggo boleh langsung open mic atau by chat juga boleh, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nanti materinya kita share, baik materi yang dari Neutron ataupun materi dari pemerintah gitu Bapak Ibu nanti bisa pelajari, jadi saya kasih detailnya boleh sekalian nanti Bapak Ibu gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari untuk materi ringkasan yang dari Neutron atau detail dari pemerintah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Oke, oke, saya sudah bertanya lewat media tanya jawab. Oke, saya baca dulu Q&A. Oke, oke, oke ya. Ini dari eh, ini Pak Elmin atau Bu Elmin ya. Ini yang jelas kualitasnya dari Ilmi ya. Oke, saya bacakan ya. Ini, Saya Pak Elmin. oh Pak Elmin gitu ya. Ini saya Pak Elmin pengguna Zoom gitu ya. Karena sudah biasa pakai Q&A gitu ya. Oke, saya bacakan Pak Elmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau izin bertanya, apakah psikotes dari ini bisa jadi parameter hasil TKA kelas? Yang satu itu. Saya jawab satu-satu, Bu ya. Apakah hasil psikotes itu bisa jadi parameter? Jadi gini Bapak Ibu, hasil psikotes dari ini itu nanti bisa menentukan pilihan pelajarannya. Sebenarnya pelajaran apa yang akan diambil untuk sebagai pelajaran pilihan. Karena psikotes dari ini Bapak Ibu itu kan akan muncul hasilnya itu cocoknya nanti profesinya apa dan cocoknya jurusan apa. Nah, nanti cocoknya jurusan apa, berarti nanti akan muncul pelajaran apa yang harus diambil di TK-nya. Jadi parameternya ada di situ. Gitu Bu ya. Pak Inge, gitu. Itu. Yang kedua, apakah psikotes ada korelasi dengan TKA? Nah, korelasinya tadi itu Bapak. Jadi psikotes dari ini nanti akan keluar jurusannya apa, lebih ke profesinya apa, terus dikira tarik ke jurusannya apa. Nah, kalau udah ketemu nih, misalnya, oh anak ini cocoknya jurusannya adalah misalnya hukum misalnya. Nah, nanti kita akan tarik, berarti dia nanti ambil TKA-nya kalau bisa Pancasila sama sosiologi. Kalau dia IPS, kalau dia IPA, ya berarti dia ambil Pancasilanya aja, sosiologinya nggak usah, nanti tinggal diganti satunya yang lain apa. Seperti itu. Nah, kurang lebih gitu Bapak Ibu. Jadi untuk menarik pelajaran apa yang akan diambil nanti di TKA-nya. Yang ketiga, pertanyaan ketiganya ada 3 pertanyaan dari Pak Elvin. Hasil TKA apakah sebagai pelengkap nilai raport semester 1 sampai dengan 5 dapat menjadi peluang Mas PTN menjadi laju awal? Oke. Uh, ya, Mak, betul. Jadi nanti TKA ini, jadi mungkin belum saya garis bawahi secara tebal di presentasi saya. TKA ini menjadi validator, Bapak. Jadi validator itu artinya gini, mungkin si anak nilai raportnya 9 akan dicek beneran nggak di TKA-nya itu sebagus itu. Kalau
Anaknya kok nilainya 9 tapi yang DTK-nya kok 7, berarti artinya bisa jadi rapotnya dia dianggap tidak valid Bapak Ibu. Nah, bagaimana ngitungnya itu yang sebenarnya kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Kita juga sudah kemarin Pak live bareng Pak Handaru di Pusmendik itu kita sudah tanyakan, tapi yang menentukan seberapa besar porsi TKA untuk SNBP ternyata bukan Pusmendik Bapak, tapi FRPTN, yaitu Forum Report Perguruan Tinggi Negeri, itu akan segera merilis berapa porsi TKA. Seperti itu. Semoga nanti akan ada ya Bapak Ibu ya, rilisnya itu berapa persen. Gitu ya. Jadi betul sebagai pelengkap atau bahkan lebih tepatnya sebagai validator. Kurang lebih gitu filenya. Oke. Oke, Oke. terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Kami Mohon kami izin amin. satu putaran lagi Bapak. Oke, siap 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 boleh. Oke. Setelah hasil psikotes keluar 2 atau 3 minggu lagi, sesuai info dari Ananda, Oke. berarti nanti pembelajaran dari neutron nanti bisa spesifik ke pilihan Ananda ingin masuk ke perguruan apa dan arahan hasil itu, Ya. hasil Ini psikotes. Itu nggak Pak? ya, laras Pak. Ini kemarin sudah kita bicarakan sama sekolah sebenarnya. Untuk TKA gimana Bapak Ibu gitu ya dari sekolah. Nanti sebenarnya kita akan tunggu fix dari sekolah kan. Nanti sekolah akan memetakan Bapak Ibu ya, yang ngambil fisika berapa orang, yang ngambil biologi berapa orang, dan sebagainya, nanti akan dikasih tambahan. Nah, nanti peran neutron ada di mana, itu sebenarnya nanti kita akan nunggu dari pihak sekolah, itu nanti kita ngambil di peran mana. Artinya peran mana itu kita kasih di sesi kelas wajib seperti biasanya, atau kita kasih sesi kelas tambahan untuk teman-teman yang ngambil TKA. Nah, kurang lebih gitu Bapak. Gitu. Karena dari sekolah belum gitu ya. Jadi kita nunggu. Paling kemungkinan setelah hasil psikotes atau nanti setelah rilis dari sekolah. Karena nanti butuh pemetaan Bapak Ibu dari sekolah gitu ya, untuk yang ngambil pelajaran TKA-nya siapa ngambil apa gitu. Kurang lebih Siap. gitu. Amin. Terima kasih Pak atas Oke. jawabannya. Monggo lanjut. Sama-sama Pak Elmin. Oke, saya lanjut untuk yang berikutnya. Nah, dari seseorang. Oke. Mas, kalau yang tidak termasuk eligible, bagaimana ya? Akan berarti tidak masuk SNBP? Nah, itu juga pertanyaan bagus, gitu ya. Itu langsung to the point. Gini, Bapak Ibu. Untuk yang nggak eligible, saya sebenarnya kadang kalau nggak eligible, sebenarnya kamu ngambil aja tetap TKA-nya, gitu. Kenapa? Karena nanti TKA ini bisa digunakan cadangan untuk mandiri. Gitu. Karena ada kemungkinan mandiri akan menggunakan TKA. Kenapa kalau kita bisa bilang seperti itu? Karena ada beberapa kampus yang sempat ngobrol, ya secara tidak langsung bilang itu. Dan yang kedua, di tahun ini, berarti tahun terakhir ini, beberapa kampus itu ngambil nilai rapor untuk mandirinya. Kalau mereka berani ngambil nilai rapor, berarti sebenarnya ada kemungkinan akan ngambil TKA sebagai syarat untuk masuk mandiri. Karena bisa tuh dinilai lebih dipercaya PKK ketimbang rapot bagi kampus seperti itu. Tetapi saya bilang buat teman-teman yang udah pede tidak masuk eligible, kan ada anak-anak udah pede nih saya nggak masuk eligible lah kayaknya karena saya ranking misalnya 30 besar gitu ya, saya nggak eligible nih mas gitu ya. Nah itu saya nggak apa-apa, kamu nggak terlalu porsinya nggak banyak di TKA tapi banyakin di UTBK-nya. Tapi TKA-nya jangan benar-benar di loss gitu ya, tetap dikasih porsi tetapi nggak usah yang terlalu berat. Tapi buat anak-anak yang pasti eligible, saya mau bilang TKA-nya harus dikasih porsi lebih gitu karena takutnya rapor kamu bagus tapi TKA-nya kurang bagus, itu malah sayang nanti kamu eligible-nya tidak maksimal seperti itu. Nah, kurang lebih gitu Bapak Ibu yang berusaha menjawab karena tidak ada namanya gitu. Oke. Monggo lagi kalau ada yang mau ditanyakan, pakai raise hand boleh atau pakai um, mic atau pakai di Q&A atau langsung chat di chat juga boleh Bapak Ibu ya, bebas. Mau di chat boleh, mau di fitur Q&A juga boleh, atau di open mic juga boleh. Nah, silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu untuk yang mau ditanyakan gitu. Oke, oke, satu, dua, tiga. Monggo, Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan, gitu.
Oke. Saya Pak bertanya Pak, mohon maaf. Oh, silakan Pak Kartono. Monggo. Ye, Terus. Yang saya tanyakan itu ada TKA yang sifatnya wajib, Nggih, kemudian ada pilihan. Nah nanti kalau pilihannya kan banyak sekali, setiap anak berbeda-beda, apakah ada nggih, jadwal tersendiri atau begitu masuk mengambil TK wajib, di situ bisa mengambil pilihan? nggih. Sementara itu saja dulu, Pak. Terima kasih. Oke. Oke. Eh, maaf tadi agak sedikit putus-putus, Bapak. Eh, Iya, oke. Pak. Tadi berarti intinya adalah menanyakan eh, TKA yang wajib itu sudah Nggih, mungkin sudah ada jadwalnya tersendiri. nggih, Yang nggih. pilihan banyak sekali, setiap anak ya, setiap anak Nah, berbeda-beda. Nah, nggih. ini apa sudah terjadwal atau secara otomatis nanti akan muncul dipilih oleh anak setelah mengerjakan TKA? Begitu dulu, Pak. Terima Oke. kasih. Siap. Nggih, siap, Pak. Saya izin share screen. Mungkin saya jelaskan di screen. Pertanyaan bagus, ini pertanyaan sangat teknis. Untuk di hari pertama, nanti semuanya akan sama, Bapak Ibu ya, wajib itu tidak ada masalah. Di hari kedua, nanti anak akan masuk dua sesi, Bapak Ibu. Jadi di sesi kedua dan di sesi ketiga ini nanti mapel pilihan pertama dan mapel pilihan kedua. Anak-anak akan masuk dalam satu ruangan, Bapak Ibu. Nah, anak-anak kan sebelumnya sudah meregistrasi dan sudah didaftarkan di admin sekolah, Bapak Ibu. Misalnya namanya si Zulfikar, misalnya Zulfikar ngambil pilihannya biologi dan kimia, misalnya, nanti saat dia login masuk ke sistem, dia langsung akan lihat mapel biologinya di sesi awal untuk tes mapel pilihannya. Oke, temannya Zulfikar di sebelahnya Zulfikar, misalnya satu ruangan, namanya D. Hasna, misalnya, D. Hasna ngambil mapelnya adalah sosiologi sama Pancasila. Otomatis saat dia login, dia langsung akan dapat materi sosiologinya atau soal sosiologinya. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, jadi walaupun dia satu ruangan, dia masuk sebuah sistem, dia akan mendapatkan soal yang berbeda. Walaupun sesinya sama, dia akan langsung terpetakan sesuai dengan mapel pilihannya karena sudah didata sebelumnya. Makanya nanti ada verifikasi data Bapak Ibu. Jadi nanti di tahap pertama anak-anak sudah mencantumkan mapel pilihannya ke sekolah, nanti akan diinputkan oleh pihak sekolah, oleh admin sekolah, gitu ya. Sehingga nanti setelah itu anak-anak akan melihat apakah yang diinputkan sudah sama dengan dia atau belum. Kalau sudah sama berarti oke, kalau belum dia bisa memverifikasi. Gitu Pak ya. Jadi nanti tetap walaupun loginya apa namanya mapelnya beda-beda, tetap nggak masalah. Seperti itu dia akan mendapatkan mapel yang berbeda-beda itu di ruangan yang sama di sesi yang sama gitu. Oke, kurang lebih gitu Pak Kartono. Ya, terima kasih Pak. Intinya berarti siswa eh, memberitahu dulu apa mata mata Oke, pelajaran yang akan dipilih ya iya, Pak ya, Pak. untuk diinput oleh sekolah. Oke, Makasih ya, siap. sudah Iya, jelas. iya, sama-sama Pak Kartono. Oke, nah, itu yang sebenarnya nanti kita tunggu Bapak, Ibu, nanti putra-putrinya ngambil apa dan kita sudah petakan mana itu ngambilnya apa aja gitu ya. Dan nanti kalau eh, nanti pembelajaran UTBK-nya sedikit kita geser atau ada tambahan TKA, kita sudah tahu akan kasih tambahan apa kepada anak-anak. Gitu, oke? Ini ada yang bertanya kembali, gitu ya. Pak, kalau aku mau psikologi, tapi aku dari IPA, gitu ya. Jadi kalau TKA ambil mapel apa ya? Oke, kita cek ya. Oke. Jadi psikologi itu gini, nggak usah cek ya, karena itu sudah saya kira bahas. Psikologi itu bisa matematika atau sosiologi sebenarnya. Oke, coba saya ambil cek deh. Oke, oke teman-teman. Nah, jadi untuk sosiologi itu nanti bisa matematika, bisa sosiologi. Jadi buat kalian kalau yang ingin ngambil sosiologi tapi dari anak IPA, psikologi, itu kalian bisa ngambilnya matematika. Berarti matematika lanjut. Gitu ya, berarti ngambilnya matematika lanjut. Tapi kalau anak IPS yang ngambillah sosiologi. Gitu ya. Oke, jadi anak IPA bisa nggak Mas ya ngambil psikologi? Bisa. Gitu ya. Karena syarat psikologi itu syaratnya pelajarannya sosiologi dan atau matematika. Jadi kalau punya sosiologi sama matematika, ya ngambilnya sosiologi sama matematika. Tapi kalau punyanya cuma matematika doang, matematika lanjut, misalnya kamu ambil matematika
selanjutnya, gitu ya. Sip, kurang lebih gitu. Makanya nanti bisa akan kita akan share di grup buat teman-teman yang masih bingung saya pelajarannya harus apa, nanti materi yang tadi saya share ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, anak saya jurusan kimia dan fisika. Apabila akan ambil statistik gitu dan mapel tambahnya adalah matematika lanjutan, rekomendasi gimana ya Pak ya? Oke, oh berarti maksudnya ini Bu ya, putranya paketnya fisika sama kimia. Terus dia mau ngambil statistik gitu ya. Oke, oke. Bagaimana uh, untuk mapel pilihannya? Oke, sambil saya tekan Bapak Ibu. Oke, untuk statistik itu dia dia syaratnya matematika lanjut Bapak Ibu. Nah, saya data itu sama dan statistik itu biasanya matematika lanjut. Jadi kalau saran saya, uh, tapi dia tapi gitu, tapi mapel tambahnya adalah matematika lanjut. Oke, dia di sekolahnya ada matematika lanjut kayak dia. Kalau dia ada matematika lanjut, ya berarti harus ngambil matematika lanjut. Kalau enggak, bentar, saya cek, saya takut salah ya. Oke, oke, ya. Emang kalau lebih bagus, putranya ngambil matematika lanjut, Bapak Ibu. Nah, jadi biar lebih aman, gitu ya. Tapi kalau nggak belajar matematika lanjut, gimana Mas? Ya itu dia, itu resikonya akhirnya ya. Resikonya mau nggak mau harus pelajari di matematika lanjutnya. Oke. Karena putranya kan udah belum merdeka ya, jadi tetap harus ngambil matematika lanjut. Gitu, Pak Ibrahim, gitu ya. Jadi sarannya kalau tetap ngambil statistik, gitu ya, statistik, sains data, gitu ya, itu kalau emang matematika lanjut. Jadi kalau mau ngambil, tambahin matematika lanjut, gitu. Nanti berarti ngejarnya ya matematika lanjutnya harus dikejar karena dia kalau nggak ada matematika lanjut tadi kan dia harus ngejar materinya gitu ya. Nah, berarti gitu Bapak Ibu gitu ya. Hmm. Yang disebut linjur kayak gitu sekarang. Ya kalau dulu kan PPS ya. Kalau sekarang disebut linjur itu gini. Dia nggak mau ambil statistik atau sains data, tapi dia nggak ngambil matematika lanjut tuh di apa namanya di kelasnya dia. Jadi dia harus ngambil matematika lanjutnya. Walaupun sih ini agak sedikit beresiko Bapak Ibu. Beresikonya bagi putra kalau dia nggak perform itu akhirnya kan sangat katakan untuk matematika lanjutnya misalnya gitu ya. Tapi kalau dia perform, nah itu ya nggak masalah seperti itu. Jadi ini harus dipertimbangkan benar-benar. Jadi kalau mau ngambil nggak masalah. Mas, apa nggak masalah? Atau rapot saya nggak ada matematika lanjutnya. Sebenarnya nggak masalah karena di rapot masih punya matematika seperti itu. Gitu. Matematika lanjut sama matematika bedanya hanya di babnya aja. Bapak Ibu. Oke, oke lanjut. Nah, ini ada lagi tambahan yang tanya. Hmm, Oke, ini ada pertanyaan. Pak, di chat ya, saya baca yang chat dari wali murid, namanya saya tidak terbaca. Pak, anak saya IPA dan ingin biomedik, berarti mapelnya apa ya? Biomedik maksudnya ke biologi dan atau kimia, gitu ya. Nah, nanti biologi dan atau kimia, oh itu udah biomedik. Jadi boleh ambil biologi, boleh ambil kimia, lebih bagus ambil biologi sama kimia, seperti itu. Oke, itu untuk biomedik. Itu nanti akan ada konseling seperti ini utama Bapak Ibu untuk memastikan pilihan-pilihan mereka. Oke, lanjut. Berikutnya, untuk kedepannya kita fokus pemberian UTBK atau TKA, Pak. Oke, eh, Bapak Ibu, apakah kita fokus TKA atau fokus UTBK? Kita tetap porsinya terbesarnya di UTBK, tetap Bapak Ibu. Untuk TKA nanti kita kasih tambahan, ya seperti hari Sabtu kemarin, kita kasih tambahan. Kenapa? Satu, kita jagain karena tidak semua anak yang ikut itu dia eligible, gitu ya. Sehingga kalau fokusnya di fokus di TKA, takutnya tidak semuanya eligible, jadi kurang apa ya, artinya strateginya kurang pas, gitu ya.
Tetapi buat anak yang eligible tetap kita kasih TKA, tetapi mungkin di jam-jam tambahan seperti itu. Nah, kurang lebih gitu. Jadi kan dua-duanya dapat. Oke, itu untuk yang jawaban di chat. Berikutnya di Q&A, Pak izin bertanya, jika jurusan IPA, apakah bisa mengambil jurusan selain rumpun IPA? TKA jurusannya apa? Oke. Eh, Ya, karena nggak ada IPA IPS sih sebenarnya ya, Pak Sumaria ya. Yang penting anak ini pas saat di sekolah dia ada mapel pendukungnya enggak yang TKA mau diambil. Contohnya tadi ya, misalnya dia ada anak IPA, tapi mau ngambil psikologi, kan psikologi itu IPS. Nah, kita lihat di psikologi itu kan kelasnya sosiologi dan atau matematika. Kalau dia nggak ada psikologinya, tapi kan masih ada matematikanya, nah, berarti dia bisa ambil. Nah, seperti itu. Itu kasusnya yang di pelajaran dia ada. Tapi ada tadi kasus, tanya Pak Ibra ya, dia ternyata di sekolahnya itu ngambil kimia sama fisika. Nggak ada matematika lanjut misalnya. Tapi dia mengambil statistik atau sains data. Itu kan berarti matematika lanjut. Bagaimana? Bisa atau enggak? Gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh saja selama si anaknya itu mau ngejar materi pelajaran matematika lanjut. Kenapa? Karena antara matematika sama matematika lanjut itu masih ada korelasi sebenarnya, hanya babnya aja yang berbeda. Kalau dia mau ngejar, ya silakan, gitu ya. Tapi kalau enggak, berarti kalau bisa pilih jurusan lain yang tidak membutuhkan matematika lanjut. Nah, seperti itu, gitu. Oke, jadi seperti itu sebenarnya ya, antara apa namanya linjur dan tidak linjurnya. Oke. Itu ya, Pak Sumaryo. Oke, lanjut, ada lagi. Ibu Anita, gitu ya. Assalamualaikum Pak, anak saya fisika kimia apa bisa pilih kedokteran? Oke, kedokteran itu sebenarnya arahnya, Bapak Ibu, itu adalah biologi dan atau kimia. Jadi kalau ada kimia saja itu boleh, ada biologi saja itu boleh, ada biologi kimia itu lebih bagus, Bapak Ibu. Gitu. Oke, tapi nanti untuk kedokteran, terutama SNBP ya, kalau ini kita ngomongin SNBP, kalau ngomongin SNBT itu rapotnya apapun itu nggak ngaruh. Misalnya, Pak, putra saya mau jalurnya SNBT atau UTBK, berarti rapotnya apapun nggak ngaruh. Jurusannya apapun nggak ngaruh, yang penting tesnya lolos kalau UTBK. Tapi kalau SNBP itu rapot dan TKA itu sangat berpengaruh. Jadi kalau tadi misalnya putrinya atau ya, putranya Bu Anita gitu ya, digaji pilih kedokteran, dia ngambilnya fisika kimia, berarti punya salah kimianya, gitu ya. Tetapi memang kedokteran itu sangat tricky, Bapak Ibu. Kita harus cek dulu nilai rapotnya seperti apa. Kalau untuk jalur SNBP, gitu sangat tricky-nya apa? Karena jujur aja, saya nggak mau ngasih angin segar, itu satu ada track record nggak kakak kelas, gitu ya. Yang kedua, kita lihat scoringnya itu sudah nyampe di minimalnya kedokteran atau belum. Kedokteran itu minimal di 90 atau 91 gitu ya. Untuk biologi dan atau kimianya minimal di 93. Gitu kita cek itu dulu. Yang berikutnya dia punya sertifikat atau enggak gitu ya. Saya agak sedikit strike kalau yang kedokteran. Kenapa? Karena ini sangat tricky sekali gitu. Oke, kurang lebih gitu Ibu ya, Bu Anita untuk yang kedokteran. Nanti bisa kita cek skor raportnya deh, gaji itu seperti apa, kira-kira memungkinkan nggak untuk kedokteran jalur SNBT ya. Tapi kalau SNBT itu sangat-sangat boleh ya. Kalau SNBT kalau kedokteran minimal skornya di 700 ke atas gitu ya, kita saranin 750 karena anak kedokteran kemarin yang kedokteran rata-rata skornya di 750-an lah, kalau kurang lah sedikit gitu. Oke, lanjut. Kita di Q&A lagi di luar biasa, yang bertanya banyak sekali gitu ya, alhamdulillah. Maaf Kak, jika saya ingin mengambil akuntansi, apa pilihannya selain ekonomi apa ya? Dengan kelas saya tidak ada MTK minat, gitu ya. Oke, teman-teman, nanti saya share buat yang jurusan-jurusan itu ya. Oke, untuk akuntansi itu sebenarnya matematika dan atau ekonomi, gitu ya. Oke, tetapi sebenarnya kalau kalian saya cek dulu, karena tidak semua jurusan itu tercantum di aturan pemerintah ya. Nanti saya lihatin yang punyanya UGM, ya, karena di aturan pemerintah itu umum sebenarnya. Oke, kita lihat dulu.
sebentar untuk yang akuntansinya. Oke, kalau di aturan pemerintah, akuntansi itu syaratnya ekonomi, ya. Nah, untuk di aturan pemerintah, akuntansi itu syaratnya ekonomi, ya. Kalau kamu nggak ngambil ekonomi, itu sih saran saya nggak usah ya, karena ini udah takok ya. Dan ternyata untuk akuntansi, untuk kurikulum merdeka itu syaratnya ekonomi. Tapi kalau mau kurikulum 13 itu malah boleh matematika, gitu ya. Oke, berarti selain ekonomi apa? Ekonomi aja sih, ya, ekonomi aja. Jadi untuk kurikulum merdeka, untuk akuntansi itu ekonomi aja. Kalau untuk kurikulum merdeka, baru boleh ekonomi atau matematika. Jadi kalau kamu ngambil ekonomi, sisanya apa? Bebas. Mau matematika lanjut boleh, atau mau yang lain boleh. Ya, jadi misalnya kalian pilih yang pertama akuntansi, tadi pilih ekonomi. Terus pilihan keduanya misalnya apa? Hukum, tadi kamu ambil Pancasila, gitu ya. Kayak gitu. Jadi yang jelas ekonominya ambil, sisanya ngambil yang lain nggak masalah. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Ini juga dari saya nggak tahu nih siapa namanya, gitu ya. Oke, sip. Lanjut lagi, ada lagi nggak? Oke, yang dari Q&A sudah habis, yang dari chat juga sudah habis, gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, eh, kalau masih ada, saya tunggu. Kalau nggak ada, nanti bisa lanjut langsung chat di grup atau nanti chat ke saya juga nggak masalah sebenarnya, gitu ya. Nanti materi hari ini akan saya sharekan ke Pak Kacap, gitu ya. Nanti biar Pak Kacap share ke grup, gitu ya. Nanti bisa dilihat di grup nih kalau ada yang belum tahu bisa tanyakan. Oh ya teman-teman, karena saya sesekali ngajar di kelas kalian yang siswa para ikut, nanti juga kalau pas saya di kelas yang ikut ya, hari ini ikut Zoom para siswa, jadi saya berdia ditanyain di kelas selain pertanyaan pelajaran ya. Jadi di kelas kalau nanti ada yang menanyakan selain pelajaran boleh bisa nanya ke saya. Oke, eh, kalau gitu, ada lagi nggak? Saya tunggu 1 menit ke depan. Kalau nggak ada berarti kita, oh masih ada alhamdulillah. Oke, persiapannya, apakah persiapannya, apa untuk kelas 10 sehingga kelas 12 siap mengikuti tes? Oke, teman-teman, ini dari yang luar biasa nih ya, dari Ibu Dewi nanyain kelas 10 persiapannya apa ya biar PKA-nya bagus. Ini pertanyaan luar biasa karena eh, sebenarnya sekolah-sekolah yang 10 besar nasional, Bapak Ibu, kayak MANIC, BPK Penabur, gitu ya, terus Radita Dirgantara, itu ternyata mulai dari sekarang kelas 10, kelas 11 itu udah persiapan TKA, gitu ya, udah persiapan TKA. Persiapannya apa, Bapak Ibu? Jadi kalau saran saya, Bapak Ibu, biasakan putra putri Bapak Ibu itu mengerjakan soal yang bentuknya literasi. Satu itu, maksudnya gimana? Sekarang banyak soal-soal matematika, soal-soal fisika, itu yang bentuknya literasi, atau yang bentuknya hot study, high order thinking skill. Satu itu. Yang kedua, biasakan putra putri Bapak Ibu itu membaca. Loh, kenapa? Karena nanti banyak banget soal-soal yang berupa bacaan. Kalau anak-anak nggak terbiasa membaca, itu biasanya daya literasi itu rendah. Maksudnya rendah itu gimana? Efeknya tuh anak satu nggak teliti. Yang kedua, anak itu butuh waktu lebih banyak untuk memahami sebuah bacaan. Tapi kalau anak-anak sudah biasa membaca, itu dia akan lebih cepat bacanya. Yang kedua, paham dalam memahami bacaan itu lebih cepat. Nah, gitu Bu Dewi ya. Jadi biasakan anak-anak ngerjain soal yang bentuknya hot, itu bisa diberikan buku atau diberikan buku pendamping. Yang kedua, biasakan membaca. Sebenarnya membacanya apa aja sih, kalau di kelas 10 ya. Tidak harus buku pelajaran. Buku apa aja. Gitu ya, makanya sekarang banyak di kelas kelas sudah dibiasakan jam ke 1 atau jam sebelum ke 1 itu dengan pembiasaan literasi. Lebih ke sana aja. Dan nanti untuk drilling soalnya mau dari kelas 10 boleh, mau dari kelas 12 atau kelas 11 juga boleh. Tapi pembiasaannya dari kelas 10 itu kurang lebih. Oke. Oke, oh ini ada lagi. Dari yang fitur Q&A ada pertanyaan. Mas, izin tanya, nilai TKA dipakai untuk SNBT enggak? Oke ya, kemarin udah dari ini. Oh, TKA enggak dipakai di SNBT. Tidak dipakai ya. Jadi nanti SNBT full pakai skor UTBK. Ya, full pakai UTBK. Jadi nggak pakai TKA.
misal dipakai pas pemberkasan atau pertimbangan nilai. Nah, oke, nggak dipakai ya. Kalau TKA itu tidak dipakai untuk di UTBK. Kenapa? Karena nanti di UTBK itu kan yang ikut tes itu tidak cuma anak-anak angkatan kalian nih yang sekarang, tapi yang ikut tes bisa jadi ada angkatan-angkatan yang berapa tahun yang lalu gitu ya, sehingga mereka juga punya skor TKA. Jadi untuk UTBK tidak pakai skor TKA. Yang pakai skor TKA adalah SNBP, prestasi dan mandiri. Gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi TKA tidak dipakai untuk UTBK. Makanya saya bilang buat teman-teman yang kemungkinan nggak eligible atau sudah yakin tidak eligible, ya udah langsung ngebut di UTBK-nya, tetapi kasih porsi TKA walaupun nggak banyak seperti itu, ya. Gitu ya. Sip. Oke, udah lagi. Alhamdulillah, ya. Oke, saya tunggu 1 menit. Kalau nggak ada berarti kita bisa akhiri, gitu ya. Tapi kalau masih ada, kita masih ada waktu untuk teman-teman atau untuk Bapak Ibu yang mau menanyakan. Oke, ada? Aman? Aman ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan putra-putri Bapak Ibu. Ini hanya banyak juga siswa yang gabung, gitu ya. Saya doakan semoga nanti TKA-nya nilainya bagus, memuaskan atau istimewa semuanya nilainya. Dan yang seandainya kalian tidak eligible, saya doakan nanti bisa terima di UTBK sesuai impiannya ya, baik SNBP, SNBT. Saya doakan semoga terima sesuai impian kalian. Oke, terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.